Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang genosida di Bosnia. Kira-kira apa ya yang menjadi penyebab dari genosida Bosnia ini? Bosnia-Herzegovina sendiri merupakan salah satu wilayah di Yugoslavia. Kawasan Bosnia sendiri merupakan kawasan multietnis. Kawasan ini ditinggali oleh 3 etnis, yaitu etnis Bosniak Muslim, yang kedua yaitu etnis Serbia yang merupakan Kristen Ortodoks, dan yang terakhir yaitu etnis Kroat yang merupakan penganut Katolik Roma. Pada tahun 1992, Republik Sosialis Bosnia dan Herzegovina yang merupakan bagian dari Yugoslavia ingin mendeklarasikan kemerdekaannya lewat referendum. Namun, keputusan ini tentunya ditentang oleh pemerintahan Yugoslavia yang saat itu dikuasai oleh kaum-kaum Serbia. Meskipun ditentang, Bosnia dan Herzegovina tetap melakukan referendum kemerdekaan. Selain pemerintahan, etnis Serbia yang ada di Bosnia juga menentang hal itu. Lalu mereka mendirikan VRS atau Army of Republika Srpska. Pembentukan organisasi ini juga didukung oleh pemerintahan Yugoslavia kala itu, karena mereka ingin agar Bosnia tidak memisahkan diri dari Yugoslavia. Sebelum terjadi pembantaian, terjadi pengepungan di kota Sarajevo. Pembantaian Bosnia sendiri terjadi pada tahun keempat pada saat pengepungan kota Sarajevo. Kita akan lanjut ke Srebrenica, yaitu lokasi terjadinya genosida. Srebrenica sendiri merupakan sebuah kota yang terletak di timur Bosnia dan Herzegovina yang terletak di pegunungan. Sebenarnya, kawasan ini sudah lama diincar oleh kaum Serbia di Bosnia. Alasannya yaitu untuk dijadikan sebagai Republik Srpska. Srebrenica yang langsung berbatasan dengan Serbia adalah salah satu faktor pendukung mengapa kaum Serb mengincar Srebrenica. Untuk menguasai kawasan Srebrenica seutuhnya, kaum Serbia perlu melakukan pembersihan terhadap etnis non-Serbia. Namun, sayangnya pembersihan tersebut harus tertunda. Akibat pada April 1993, PBB telah menjadikan Srebrenica sebagai zona demilitarisasi atau zona bebas perang. Masyarakat etnis non-Serb yang menganggap bahwa Srebrenica adalah kawasan yang aman, mereka segera mengungsi di sana, tepatnya di desa Potogari. Di sana, PBB sudah mengirimkan tentara Belanda untuk melindungi kawasan Potogari. Namun, tentara Belanda tidak cukup untuk menahan serangan dari tentara-tentara Serbia dan VRS. Tentara Belanda justru mundur karena kalah. Ini merupakan Ratko Mladic. Beliau adalah pemimpin pasukan VRS. Beliau yang memimpin pasukan VRS dan membuat pasukan ini panas dengan mengucapkan pidato yang isinya kira-kira begini. Kami memberikan kota ini kepada bangsa Serbia, dan ini waktunya untuk membalaskan dendam kepada umat Islam. Selanjutnya yaitu tindakan-tindakan keji pada saat genosida berlangsung. Pertama, pasukan-pasukan PRS mengangkut para wanita, lansia, dan juga anak-anak menggunakan bus yang mereka siapkan untuk keluar dari zona kekuasaan kaum Serbia. Namun, menurut para saksi ada beberapa bus yang hilang dan sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya. Dan juga ada beberapa wanita yang dihentikan pada saat mengantri ke bus dan dilecehkan. Yang kedua yaitu menuduh para laki-laki kaum non-Serbia di atas 12 tahun hingga 77 tahun sebagai pelaku kejahatan perang, padahal mereka tidak melakukannya, namun mereka
dituduh dan diputuskan untuk ditangkap. Selanjutnya yaitu puncak kejadiannya yaitu tanggal 12 sampai 13 Juli yaitu peristiwa pembantaian. Pembantaian ini dilakukan di sekitar Sungai Drina. Para korban dibawa ke lokasi pembantaian dengan mata yang tertutup dan tangan yang terikat. Korban dieksekusi satu persatu dengan cara yang beragam. Dan para VRS ini menggunakan senjata yang beragam seperti senjata api, senapan mesin, hingga granat untuk mengeksekusi para korban. Akibatnya ada beberapa korban yang ditemukan dalam kondisi yang mengenaskan, yaitu dalam kondisi termutilasi. Selanjutnya yaitu respon internasional terhadap kejadian genosida Bosnia. Di sini saya mengambil respon Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim. Yang pertama yaitu Presiden Soeharto dan Presiden Alija Izetbegovic bertemu secara langsung untuk berunding tentang solusi perdamaian serta membawa masalah tersebut ke dalam perundingan di rapat GNB dan OKI. Padahal, datang ke negara yang sedang mengalami kejadian seperti genosida tidaklah aman. Namun, Indonesia tetap menolong Bosnia. Yang kedua yaitu ada beberapa masyarakat Indonesia yang dengan sukarela mengumpulkan dana untuk disalurkan kepada masyarakat Bosnia yang membutuhkan. Dan yang terakhir yaitu ada beberapa masyarakat Indonesia yang sampai mendaftarkan diri untuk menjadi sukarelawan siap kirim ke Bosnia. Yang terakhir adalah dampak genosida Bosnia ini bagi masyarakat etnis non-Serb. Tentunya, korban yang selamat akan mengalami depresi atau trauma yang berat, hingga ada beberapa korban yang sampai mengonsumsi narkoba akibat mereka ingin melepaskan stres akibat penindasan yang dilakukan. Yang kedua yaitu terdapat kerusakan infrastruktur di Bosnia. Ya, terdapat kerusakan pada jalan, tempat-tempat ibadah, maupun rumah-rumah warga. Yang ketiga yaitu para korban yang selamat memutuskan untuk mengungsi ke negara lain. Mereka memutuskan untuk pindah ke negara lain seperti Jerman, Prancis, Spanyol, Italia, Austria, hingga Hungaria untuk mengadu nasib mereka dan melupakan kejadian di masa lalu yang membuat mereka trauma. Dan dampak yang terakhir yaitu anak yatim piatu yang orang tuanya merupakan korban pembantaian di Bosnia ini menjadi pengemis di Zagreb akibat tidak ada pihak yang bersedia untuk mengadopsi anak-anak tersebut, dikarenakan mereka takut. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.